Nama saya John Mahendra Syaputra dengan NIM 212410102075 dari kelas BPOB. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas yang telah diberikan. Oke, mari kita share screen dulu. Share. Oke, jadi kita disuruh menjelaskan operasi CRUD pada C# seperti itu. Terus ini juga library NPG SQL-nya dapat, kita harus mendownload apa ya, web form. Nah, oke, ini kita sudah lihat tugasnya. Mari kita langsung lanjut ke web formnya ya. Oke, kita buka dulu Visual Studio. Nah, di sini kita harus mendownload web form ya. Jadi cara mendownloadnya yaitu create ini dulu. Nah, ini kita bisa mengetik web form menggunakan bahasa C#. Nah, jadi kita harus mendownload yang application. Bentar, kita cari dulu. Web form C#. Nah, yang ini ya, teman-teman. Kita harus mendownload ini dulu karena saya sudah mendownload, jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Oke, kita langsung lanjut. Kita langsung saja ke pembahasan tugasnya. Kita silang dulu. Nah, jadi ini adalah coding C# dari yang saya buat. Jadi kita lihat dulu HTML-nya seperti ini. Nah, ini lalu kemudian ini adalah codingannya ya guys. Nah, jadi dalam coding ini yang paling penting adalah kita harus menggunakan using database dan juga using NPG SQL. Nah, kenapa penting? Karena using NPG SQL ini apa ya, kayak yang menghubungkan antara codingan yang kita buat C# ini dengan PG admin ya atau Postgre. Jadi yang menghubungkan gitu. Nah, setelah itu ini juga penting, yang ini using NPG SQL connection. Nah, ini terus kita isi kayak seperti IP-nya gitu. Ini tuh untuk yang menghubungkan ke Postgre-nya itu. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga penting ya, yang CMD parameter ini. Sebentar, ini yang CMD command text ini gunanya untuk seperti apa ya, kayak kita nanti di dalam webnya tersebut kita bisa mengisi sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kayak tidak harus mengisi ini gitu. Jadi kita bebas mau mengisi apa saja gitu. Seperti ID, first name, last name, dan juga email seperti itu. Nah, kemudian data akan tersimpan gitu setelah kita mengisi ini. Lalu kemudian ada perintah. Di sini. Nah, di sini ada perintah select. Nah, select itu untuk menampilkan tabel ya, untuk menampilkan apa yang kita sudah masukkan ke dalam basis data atau tabelnya itu. Jadi ini menampilkan. Kemudian ini update. Update itu CMD command text update ini untuk namanya update itu untuk menambah apa ya? Menambah isi lah.
menambah isi ke dalam tabel yang sesuai yang kita inginkan. Nah, ini juga tetap sama, yaitu ID, first name, last name, email gitu. Nah, jika apa ya, database sukses, nanti update ini akan tersimpan. Data ini sudah terupdate seperti itu. Lalu kemudian ada perintah delete. Ya, delete itu untuk menghapus data yang telah kita buat di Postgre, di websitenya itu. Ini semuanya ini akan nyambung dengan Postgre ya teman-teman. Nah seperti itu. Lalu ini adalah tampilan dari HTML seperti ini. Ya yang pasti ada ini employee first name, last name, terus kemudian email ID seperti itu. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke Postgre. Nah, di sini saya sudah kita harus membuat tabel dulu supaya ya membuat tabel untuk websitenya gitu, apa yang kita inginkan. Jadi kita harus memasukkan membuat tabel ya. Jadi kita harus membuat dulu create tabel. Sebentar, create tabel employee. Employee. Seperti ini, lalu kita kasih buka dan tutup kurung. Kemudian kita isi ya sesuai codingan sisap yang kita buat tadi, yaitu ID yang pertama. Jadi ID itu in, not null. Kemudian kasih koma. Kemudian setelah ID itu first name. First name text. Koma lagi. Dan last name. Last name text. Koma lagi. Lalu yang terakhir adalah mail. Mail ID ya. Mail ID text. Nah, setelah selesai, kita jalankan. Kita run dulu. Oh, sebentar kok error ini. Nah, kita buat dulu. Database baru dulu aja. Ini database. Create database. Database-nya kita web aja. Save. Nah, setelah itu kita ke query tool. Coba kita jalankan. Oke, ini sudah sukses ya. Nah, sekarang kita jalankan webnya dari sini. Saya menyambungkan ke Microsoft Edge ya. Kita jalankan dulu. Nah, lalu keluar tampilan seperti ini. Mari coba kita isi. Ini saya sudah coba mengisi-misi ya. Kita kasih 2. Lalu nama awalan Mahendra. Lalu kemudian last name-nya Johan. Ini kita kasih ini saja. Insert. Nah, lalu setelah itu kita tampilkan, oh ini data sudah ke save, lalu kita tampilkan datanya ke select ini. Oh ini, maaf ya, ini yang ID nomor 2 ini, tadi saya sudah nyoba-nyoba soalnya, coba kita hapus yang ID nomor 4 ini, dengan menggunakan perintah delete di sini. Kita hapus nomor 4, delete. Oke, sudah delete, select data lagi. Nah, sudah terhapus ya. Jadi di sini terdapat fitur-fitur insert, terus select untuk melakukan database yang kita buat.
Setelah itu delete sendiri untuk menghapus data atau tabel yang kita inginkan ya. Sebentar, maaf ada telepon. Setelah itu ya oke, seperti itu saja dari saya. Oh, bentar, ini kita kasih coba update. Kita tambah lagi ya. 5, kemudian first name-nya Jojo. Lalu kemudian last name-nya Mahen. Mahen. Kita kasih ini lagi, update. Nah, kita coba jalankan. Select all datanya. Oh, bentar. Oh, tidak. Insert. Nah, select all data. Nah, ini sudah keluar lagi ya. Nah, jadi hanya seperti itu ya fitur-fitur yang ada di dalam web ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang membingungkan penonton, mohon dimaafkan. Terima kasih.